Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Bagus Surinata Gangga Manuaba dari Universitas Udayana. Dan selamat datang di video edukasi seks bebas. Nah, sebelum itu teman-teman di sini pada tahu nggak sih apa itu perilaku seks bebas? Jadi perilaku seks bebas pada remaja merupakan cara remaja dalam mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual dan perubahan hormonal dalam berbagai bentuk, teman-teman, seperti berkencan intim, kemudian bercumbu, sampai melakukan kontak seksual. Nah, benar nggak sih seks bebas di kalangan remaja itu semakin meluas? Yuk kita cari tahu. Nah, faktanya nih sobat semuanya, di Indonesia ada sekitar 4,5% remaja laki-laki dan 0,7% remaja perempuan usia 15-19 tahun mengaku pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Dari angka tersebut, di mana 59% wanita dan 74% pria mengaku pernah melakukan hubungan seksual pertama kali usia 15-19 tahun. Nah, untuk penyebab perilaku seks bebas pada remaja bisa dilihat di samping ini, teman-teman. Yang pertama itu adalah status berpacaran yang kurang sehat. Mengapa? Karena remaja yang memiliki pacar akan berisiko lebih tinggi untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini dikarenakan sudah adanya rasa sayang, rasa saling memiliki, dan takut kehilangan satu sama lain. Yang kedua adalah kurangnya peranan orang tua. Sikap orang tua yang cenderung permisif akan mendorong si anak untuk melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, adanya pengaruh buruk teman sebaya, di mana penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwasannya remaja sudah pernah berciuman, berpelukan, bahkan memegang area sensitif kekasihnya karena mengikuti perilaku teman sebayanya. Yang keempat, adanya paparan konten pornografi di media sosial. Konten pornografi yang ada di media sosial menyajikan visualisasi seperti video ataupun foto pornografi yang mudah diakses oleh remaja dan membuat remaja menimbulkan niat untuk melakukan hal yang sama. Nah, untuk faktor yang terakhir adalah rendahnya edukasi kesehatan reproduksi, di mana hal ini akan berpengaruh pada minimnya pengetahuan remaja akan kesehatan reproduksinya dan seksualitasnya yang diikuti dengan perilaku seksual yang negatif. Teman-teman semuanya, untuk dampak dari perilaku seks bebas ada 4 yang berhasil saya rangkum. Pertama adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Tentu saja, ketika remaja kehilangan kontrol dirinya dan pengetahuan yang masih minim akan perilaku hubungan seksual, menyebabkan dan mendorong remaja melakukan hubungan seksual berujung pada kehamilan. Kedua adalah infeksi menular seksual, seperti contohnya herpes, HIV/AIDS, dan bahkan kanker leher rahim pada remaja putri. Ketiga, psikologis yang terganggu. Tentu saja, ketika remaja melakukan hubungan seksual yang bebas yang berujung pada kehamilan akan menyebabkan depresi, stres, baik dari tekanan diri sendiri maupun dari tekanan sosial masyarakat, yang bahkan berujung pada aborsi dan bunuh diri. Yang terakhir adalah pendidikan yang terganggu. Keseluruhan faktor, ketiga faktor seperti kehamilan, infeksi menular seksual, dan bahkan psikologis yang terganggu akan berujung pada pendidikan terganggu, sehingga remaja akan kehilangan fokus dalam mengenyam pendidikan. Yuk mulai lindungi diri dari seks bebas dengan perisai. P. Punya pendirian yang kokoh. Memiliki pendirian yang kokoh membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. E. Edukasi mengenai seks bebas. Remaja yang memiliki pengetahuan yang baik tentang seksualitas cenderung menunda aktivitas seksualnya. R. Rajin lakukan kegiatan positif. Dengan menyibukkan diri oleh hal-hal positif, tentu akan dapat membuat diri terhindar dari perbuatan yang tidak baik seperti seks bebas. I. Ibadah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan akan membuat kita menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang dilarangnya. S. Selektif dalam memilih teman. Hindari menjalin pergaulan dengan teman-teman yang dirasa bisa membawa dampak buruk. Yang terakhir adalah AI, yaitu aktif dan intens lakukan konseling. Jika ada permasalahan, dukungan dan dorongan kepada remaja untuk membuat keputusan yang sehat bisa didapatkan dengan melakukan konseling. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya memaparkan data terlebih dahulu, yang mana menurut statistik pemuda Indonesia,
oleh BPS tahun 2020 menyatakan bahwasanya jumlah remaja yang ada yang berkisar antara umur 16 sampai 30 tahun ada 64,5 juta jiwa, yang artinya hampir seperempat dari total masyarakat Indonesia, yaitu 270 juta jiwa. Nah, remaja memiliki peran yang penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, remaja masih menghadapi berbagai masalah, salah satunya perilaku seks bebas. Melalui akronim PERISAI yang ada dalam poster saya ingin mengajak seluruh pemuda atau remaja yang ada di Indonesia untuk mulai melakukan hal-hal yang dapat melindungi diri mereka dari perilaku seks bebas. Poster telah terbukti efektif sebagai sarana edukasi untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang dalam kasus ini adalah perilaku seks bebas pada kalangan remaja. Edukasi akan perilaku seksual masih dianggap tabu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun sebetulnya hal ini perlu untuk ditanamkan pada diri remaja sedini mungkin untuk membentuk ataupun membangun pemahaman positif dan tidak menyimpang akan perilaku seksual. Melalui poster yang telah saya buat dengan visualisasi menarik, bahasa sederhana, tata letak yang rapi, pemilihan warna yang tidak terkesan menyakitkan mata, dan juga akronim PERISAI, saya berharap dan mengajak seluruh remaja Indonesia untuk membaca, memahami, dan melakukan tindakan-tindakan yang ada dalam poster tersebut. Sehingga dengan harapan tersebut dapat meningkatkan pemahaman remaja dan menurunkan perilaku seks bebas di kalangan remaja.